Baik, nggih. Terima kasih banyak Pak Suminar Pratapa, Bapak Ibu sekalian. Saya melanjutkan tentang persoalan etika untuk penulis dan untuk peer reviewer. Nanti yang untuk penyunting Dewan Redaksi saya serahkan ke Pak Suminar yang lebih berpengalaman, karena pada akhirnya keputusan itu ada di Dewan Editor begitu. Bisa untuk hal-hal kecil dalam suatu koreksi, kalau Dewan Editor menyatakan cukup, maka keputusan bisa diambil begitu untuk menyatakan sebuah tulisan itu accepted atau tidak gitu. Nah, sebelum saya mulai ke sini, saya memberikan sedikit mungkin tambahan yang tadi Pak Suminar sampaikan ketika seorang penulis tidak bisa dihubungi. Saya pernah melakukan kesalahan, tapi bukan murni kesalahan saya begitu. Ketika saya submit manuskrip ke sebuah jurnal internasional, saya lalai mengikuti di websitenya begitu. Ternyata paper kami itu under review, sementara email tidak pernah terkirim ke tempat kami, sehingga kami jadi kehilangan jejak, ini paper ini under review atau tidak. Malah setelah setahun kemudian baru dikirim email mengatakan kenapa kami tidak merespon begitu. Akhirnya saya jawab, kami tidak menerima email, mohon maaf, kami tidak memperhatikan di web begitu. Nah, ini mungkin penting bagi penulis. Jadi ada jurnal yang mengkomunikasikan lewat webnya dan juga lewat email begitu. Ya, kalau tidak ada email, pantaulah lewat webnya begitu, sehingga kita tidak kehilangan jejaknya begitu. Baik, Bapak Ibu, saya lihatkan tentang etika untuk penulis. Baik, jadi seorang penulis di suatu paper jurnal, ya, katakanlah paper jurnal, karena di paper jurnal lah sebuah tulisan itu betul-betul di-review begitu. Jadi ada discussion, ada perbaikan dan lain sebagainya. Kalau di paper conference sebagian besar di-review apa adanya, ya, kecuali mungkin yang diselenggarakan oleh asosiasi besar seperti IEEE atau mungkin dari ASME di Amerika begitu. Tetapi kalau yang lain umumnya review-nya tidak terlalu ekstrim begitu. Nah, jadi yang kita bahas ini adalah untuk paper jurnal begitu. Jadi penulis atau kumpulan beberapa penulis tadi, dia harus memberikan tulisan yang orisinal tentunya, original begitu, yang dia teliti begitu, kemudian menggunakan hasil yang akurat yang dia bisa dapatkan dari berbagai metode seperti melakukan eksperimen misalkan secara fisik begitu di laboratorium, bisa juga dengan simulasi numerik begitu, ataukah melalui survei, wawancara dengan sumber datanya, dan itu harus objektif tentunya. Nah, data yang akurat ini harus bisa di double check tentunya. Ya, jadi kalau nantinya reviewer menanyakan bagaimana Anda mendapatkan data ini, lalu apakah data ini bisa diulang begitu, nah itu harus bisa dijelaskan. Lalu informasi yang diberikan harus cukup rinci, ya, menggunakan referensi yang cukup begitu. Nah, ini ada pendapat kalau sebuah tulisan referensinya terlalu sedikit, nah itu perlu dipertanyakan karena ada dua kemungkinan: lebih mengandalkan kemampuan berpikir penulisnya, dan ini rasa impossible begitu, ya. Yang kedua, dia lalai menyebutkan sumber referensinya begitu dengan baik begitu. Nah, jadi harus cukup, ya. Jadi berapa jumlah referensi yang cukup untuk suatu tulisan, yaitu bervariasi begitu. Ya, tentu dilihat dari ketajaman tulisan. Ya, mungkin kadang untuk sebuah paper bisa 10, oke, kadang bisa 200, tergantung discussion-nya dan lain sebagainya begitu. Tulisan itu tidak boleh mengandung hal yang berbau fraud gitu, yang arti secara mungkin hukum ilegal begitu, ya. Jadi pengakuan terhadap karya orang dan lain sebagainya begitu. Lalu hal-hal yang juga tidak pasti dan tidak jelas. Nah, itu hal-hal yang baku yang perlu diperhatikan oleh penulis ataupun kelompok penulis tadi. Nah, masalah akses data, jadi penulis tentunya harus bersiap menyediakan data mentah jika diperlukan untuk proses penelaahan. Biasanya dalam suatu tulisan, kadang penulis menyajikan cukup dengan grafiknya begitu, lalu dengan analisisnya begitu. Ya, sementara tabelnya tidak disajikan dengan berbagai pertimbangan, termasuk jumlah halaman yang dibatasi oleh jurnal misalnya.
Nah, kalau kemudian dari pihak pengelola jurnal atau reviewer memintanya untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut, maka penulis harus memberikannya begitu untuk verifikasi begitu. Berikutnya Pak Suminar. Nah, lalu bagaimana kalian dengan originalitas dan plagiasi karya? Ya, jadi penulis itu betul-betul menulis sendiri seluruh bagian karya. Ya, maksud penulis ini yaitu tadi biasanya tadi dari first author, lalu ada anggotanya, di mana first author bisa jadi corresponding author juga, atau sebaliknya ada anggota yang lain. Nah, ini sesungguhnya juga ada etika begitu ya, yang mungkin antara di Indonesia dan di negara lain agak berbeda begitu ya. Jadi kalau di kita biasanya penulis pertama itu yang dianggap jagonya begitu. Tetapi kalau di negara maju justru penulis terakhir yang dianggap maestronya begitu. Ya, nah tinggal kita mengacu yang mana, silahkan. Yang jelas kalau tadi Pak WR3 mengatakan untuk pengakuan penghargaan atau insentif yang berlaku di Indonesia itu ada yang namanya first author dan juga corresponding author. Kalau first author jelas dia ada di penulis urutan pertama. Kalau corresponding author tentu disebutkan biasanya di bagian bawah dari halaman pertama di jurnal tadi begitu. Dalam menulis ya, dalam menyajikan karyanya tentu para penulis tadi akan mengambil atau mengacu atau mengutip ya, atau kita melakukan sitasi begitu. Jadi dari karya-karya yang ada. Nah, kita mungkin sering mendengar adanya self sitasi begitu yang mungkin bisa diartikan sesuatu yang negatif begitu ya. Jadi selama ini sebenarnya self sitasi itu masih wajar, tentu ketika jumlah sitasi yang dilakukan tidak luar biasa begitu. Jadi maksud saya begitu. Seorang penulis yang rajin meneliti tentu punya karya-karya sebelumnya begitu. Seperti halnya kita mengajukan pendanaan riset dana internasional atau dana nasional, kita akan ditanya apa karya Anda sebelumnya, apakah ini penelitian pertama Anda pemula atau tidak begitu. Jadi di sini tetap dibenarkan mensitasi karya sendiri dalam jumlah yang wajar begitu. Ya. Jadi misalkan ada 50 misalkan paper yang disitasi, kalau dia memakai barang 5 atau 6 dan memang tampak di sana itu dia yang melakukan, yang penulis itu, ya tentu itu masih dalam batas yang wajar. Tetapi, nah kalau yang terjadi mungkin separuh jadi 50, mungkin ada 30 mensitasi papernya walaupun ditulis dengan berbagai penulis dengan tujuan sebenarnya untuk menaikkan citasinya di Google Scholar dan Scopus. Nah, ini yang tidak benar begitu. Ya, ini tidak etis begitu. Ya, nah ini tuh masih sering terjadi. Ya, dan biasanya memang di beberapa jurnal juga ada semacam rekomendasi untuk mensitasi paper di jurnal itu yang sudah publish sebelumnya. Tetapi dengan adanya etik akhirnya dibatasi begitu ya. Jadi sebagai contoh misalkan kalau ada 20 dari jurnal minta minimal ada 2 penelitian sejenis dari jurnal ini yang disitasi oleh si penulis untuk bisa diproses lebih lanjut dalam acceptance daripada papernya begitu. Ya, jadi tetap dibolehkan tetapi ada etiknya, kewajarannya begitu. Ya, kalau tidak orang tidak tahu apakah ini peneliti pemula atau peneliti yang profesional begitu. Kemudian penulis harus waspada bentuk-bentuk plagiarisme, mulai dari mengambil karya orang lain menjadi miliknya. Ya, ini kalau kita mengambil suatu cakupan tulisan, kita tidak memberi citasi, ya sekarang mungkin tidak harus selalu minta izin, tapi tidak menyebutkan citasi dengan jelas. Nah itu jelas plagiarisme gitu. Termasuk juga mengcopy atau memparaphrase karya orang lain atau mengklaim karya atau ide temuan orang lain sebagai miliknya begitu. Ya, nah itu. Jadi dalam hal paraphrase itu tetap harus ada citasinya, bukan di paraphrase tapi tanpa citasi. Itu sama dengan pencuri juga begitu. Nah, plagiarisme dalam benda apapun dipandang sebagai tidak etis dan tidak dapat diterima. Ya, itu jelas. Kalau boleh dikatakan, maaf, sangat itu haram hukumnya melakukan plagiarisme. Dampaknya bisa besar bagi mahasiswa, mungkin walaupun sudah lulus IP-nya mendekati 4, tapi ketahuan melakukan plagiarisme di tesis begitu, mungkin bisa di DO begitu. Jadi sayang banget kalau sampai terjadi seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengecek ya plagiarisme itu? Ada semacam similarity index, ada banyak software seperti Authenticate begitu. Walau tentunya keputusan tetap diambil oleh manusia begitu, karena Authenticate itu mesin, jadi ada hal yang memang perlu dicek lewat sistem itu, ada yang tidak perlu begitu. Ya misalkan
daftar pustaka atau referensi itu tidak perlu di-authenticate begitu. Kalau itu di-authenticate kena semua nanti. Ya, termasuk juga mungkin beberapa ucapan terima kasih itu biasanya bahasa standar itu ya. Tidak banyak kata-kata penggantinya begitu. Nah, itu juga mungkin sebenarnya tidak perlu di-authenticate. Tapi yang perlu adalah ya kontennya. Ya, konten itulah yang menyebutkan bahwa itu karya orisinal ataukah karya plagiarisme. Berikutnya Pak Seminar. Nah, berkaitan dengan sitasi begitu. Jadi suatu kesengajaan untuk kita mengutip atau mensitasi yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan jumlah sitasi untuk karya penulis atau artikel yang diterbitkan dalam jurnal tertentu dipandang tidak etis, tidak dapat diterima begitu. Nah, ini yang tadi saya maksudkan. Kalau banyak banget begitu ya, tadi misalkan ada 50 referensi, 30 karya kita begitu. Nah, itu sangat tidak elok. Tapi kalau dari 50 barang 3 atau 4 dan memang betul-betul dibutuhkan dalam paper itu, menurut saya dan menurut kebanyakan orang itu masih wajar. Justru kalau tidak ada sama sekali, orang akan bertanya, ini peneliti pemula atau bukan begitu. Nah, ini jadi masalah lagi, sehingga mungkin akhirnya meragukan kepada reviewer untuk memproses lebih lanjut. Ini kok seperti dia baru memulai risetnya begitu. Padahal jurnal ini termasuk high impact factor begitu. Kemudian kaitan dengan publikasi ganda atau yang redundant tadi. Ya, jadi penulis mengulang publikasi pada jurnal yang lain begitu. Ya, seringkali mungkin ini tidak sabar begitu ya. Jadi tidak mengirim langsung ke 2 jurnal pada saat yang bersamaan, tidak. Ya, saya pernah mengalami. Jadi sebuah mungkin karena apes begitu ya Pak Seminar dan Bapak Ibu, saya pernah submit ke paper di jurnal Trindex Q1, 8 bulan tidak direspon. Kita email saat kenapa paper kami tetap masuk dalam status under review. Ya, sementara kolega yang lain beres begitu sampai kemudian akan accepted. Lalu karena tidak sabar kami tarik paper tadi. Kami kirim email, dijawab, ya, silahkan Anda menarik paper Anda. Jadi kadang ada konyol juga kejadiannya. Ya, nah setelah itu baru kemudian kami diskusikan lagi, kami perbaiki, kami kirim ke jurnal yang lain. Dan syukur alhamdulillah kemudian lolos proses under review dan akhirnya accepted begitu. Nah, kemudian juga mengirim sebuah manuskrip ke 2 atau lebih jurnal dipandang tidak etis dan tidak dapat diterima begitu. Ya, atau mungkin terlalu banyak pengulangan dipecah kecil-kecil begitu dengan harapan punya banyak publikasi, itu juga hal yang tidak etis begitu. Kemudian publikasi redundant melibatkan pembagian hasil yang tidak tepat dan menjadi beberapa artikel tadi begitu ya. Jadi harus betul wise dan hati-hati begitu. Ya, kecuali memang bisa tampak perbedaannya dengan jelas tidak masalah, tapi kalau terlalu sedikit bedanya, nah itu semacam trik atau akal-akalan untuk menghasilkan karya yang lebih banyak. Nah itu kalau menurut saya itu tidak etis begitu. Oke, berikutnya Pak Seminar. Nah, lalu kaitan dengan ucapan terima kasih. Ini sangat penting ya dalam sebuah tulisan begitu. Ya, misalkan karena tulisan karya riset yang menghasilkan publikasi itu lewat sebuah pendanaan begitu. Jadi harus disampaikan mengucapkan terima kasih kepada siapa, harus disebutkan. Ya, kalau tidak itu dianggap tidak etis begitu. Ya, sehingga bentuk ucapan terima kasih yang layak itu harus sangat dianjurkan begitu. Nah, tetapi ini tidak boleh ucapan salah menyampaikan ucapan terima kasih begitu. Ya, ini banyak terjadi dalam kasus paper pomits misalnya oleh mahasiswa begitu. Jadi ada 2 kemungkinan, mahasiswa yang tidak paham, kedua dosennya tidak detail memeriksa manuskrip mahasiswa. Jadi si mahasiswa mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbingnya, padahal dosen pembimbing itu ada sebagai penulis. Nah itu jelas-jelas salah, dan kalau untuk pengakuan itu berarti harus ditolak paper itu begitu. Nggak mungkin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri begitu. Kemudian ucapan terima kasih kepada orang yang membantu kita dalam menghasilkan tulisan, misalkan di laboratorium kita melakukan eksperimen begitu, atau ada yang membantu kita memecahkan kode program numerik begitu. Nah, itu perlu disampaikan terima kasih pribadi, harus disebutkan. Ya, sehingga orang akan tahu seberapa kaliber ini penulis papernya, apakah dia orang yang Superman bisa semuanya, atau orang yang bisa tapi kalau dia tidak bisa dia perlu pertolongan orang lain. Kemudian yang kedua dia akan lebih dihargai. Kemudian informasi yang bersifat rahasia dari sebuah lembaga dapat dipublikasikan atau diberi apresiasi jika telah dinyatakan secara tertulis. Jadi perlu izin di sini. Ya, jadi ada hal tertentu yang boleh, yang tidak. Barangkali mungkin
publikasi dihasilkan dari sebuah proyek bersama begitu, yang sebenarnya ada nilai risetnya tapi ada nilai proyek komersilnya begitu. Kemudian kaitan dengan kepengarangan. Ya, pengarang dibatasi kepada mereka yang memberikan kontribusi signifikan pada konsep, desain, keputusan atau interpretasi hasil kajian begitu. Kemudian semua yang memberikan kontribusi signifikan dilibatkan sebagai author begitu. Nah, ini penting sekali begitu ya. Jadi kalau kita melakukan penelitian atau kita discussion, karena saya pernah mengalami beberapa hal yang mengingatkan saya gitu. Pertama, saya pernah minta advice dari seorang peneliti di luar tanah air begitu atas sesuatu hasil riset yang kami kerjakan ya, dan hasil itu sangat membantu. Kemudian saya bertanya, saya mohon izin nama saudara saya ikutkan dalam penulisan. Yang bersangkutan menolaknya. Mohon maaf, tidak, saya hanya sekedar membantu, jadi kontribusi saya tidak banyak begitu. Nah, itu penting kita harus bertanya. Kalau dia bukan anggota inti penelitian begitu ya. Jadi tetap harus ditanyakan begitu. Kalau tidak, ya kalau nanti ada masalah, nah kita bisa digugat nanti. Itu juga perlu sekali diperhatikan begitu. Ya, juga kasus-kasus yang lain yang mungkin sering terjadi, nitip nama begitu misalkan ya, dengan pertimbangan, mohon maaf karena ingin punya paper dan lain sebagainya, atau nitip nama, itu cukup sering terjadi. Nah, ini juga tidak etis begitu. Atau kita mempublish paper dengan mengikut sertakan seorang kolega atau kawan yang sudah dikenal memiliki banyak karya tulis dengan harapan memudahkan proses review, itu juga tidak etis begitu. Ya, kalau nanti yang dimasukkan itu menggugat begitu, nah itu jadi masalah, bisa mempermalukan diri sendiri dan juga institusi. Kalau itu dari ITS, ya ITS juga akan terkena dampaknya karena ada dosen atau peneliti yang tidak mengerti etika dalam publikasi. Kemudian partisipasi dalam sebuah proyek terkait diberi ucapan terima kasih juga, itu perlu disampaikan. Nah, kemudian bahwa corresponding author bertanggung jawab secara meyakinkan bahwa semua co-author telah melihat dan membaca manuskrip versi terakhir yang disubmit begitu. Ya, jadi sudah dicek, oke, tidak ada hal yang tidak benar. Kalau mungkin kesalahan kecil dalam hal gramatika, nanti biasanya pihak editor yang akan menyelesaikan begitu. Ada nama satu proses line editing biasanya. Ya, Pak Suminar. Terus, kemudian kaitan dengan disclosure dan konflik kepentingan. Nah, pada jurnal yang standar sekarang, penulis wajib membuat pernyataan jika ada konflik kepentingan, sesuatu yang menyangkal hasil atau interpretasi hasil riset begitu. Jadi ada suatu pernyataan yang ditandatangani begitu oleh semua penulis atau atas nama penulis, salah satu penulis mungkin corresponding atau first author, tentu dengan menginformasikan kepada anggotanya begitu. Ya, itu biasa di pihak jurnal ada kode etiknya begitu. Kemudian juga ada beberapa contoh konflik kepentingan seperti pekerjaan, konsultasi, kepemilikan saham dan lain sebagainya ini, dan pemberian grant ini harus hati-hati disampaikan ya, sehingga mungkin agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari begitu. Ya, kalaupun ada konflik maka ini wajib dinyatakan di awal begitu, sehingga kalau nanti ternyata itu berisiko ada penggugatan, mungkin acceptance paper itu bisa ditinjau kembali oleh editor. Ya, karena editor juga akan ikut kena masalah nantinya. Nah, sehingga ini penting. Jadi ada pernyataan bahwa author harus menyatakan bahwa tidak ada konflik of interest yang berhubungan dengan publikasi daripada paper tersebut begitu. Maksudnya? Ini mungkinnya Pak Suminar? Nah, ini untuk kekeluaran pada karya yang sudah terbit begitu. Ya, satu hal yang perlu dipahami bahwa seorang penulis atau peneliti tentu harus menyampaikan apa adanya ya. Kita tidak melakukan penipuan ya, sehingga yang namanya kesalahan bisa saja terjadi. Ya, nanti ketika menemukan kekeliruan yang penting atau fatal ya, karena memang tadinya dia tidak tahu. Dibaca bolak-balik ternyata itu salah begitu. Maka penulis wajib segera memberitahukannya kepada dewan redaksi atau penerbit. Ya, itu penulis yang benar begitu ya. Selanjutnya bekerja sama dengan redaksi untuk melakukan perbaikan, penjelasan atau retraksi, penarikan kembali artikel. Nah, jika redaksi mendapatkan laporan tentang adanya kesalahan fatal pada sebuah karya, adalah kewajiban penulis untuk melakukan retraksi atau koreksi terhadap karya tersebut. Ya, pilihan diserahkan kepada penulis tentu. Ya, kalau memang mau memperbaiki, dijelaskan, apalagi sekarang sistem digital mungkin jauh lebih mudah caranya begitu. Atau memberikan bukti kebenaran karya yang telah diterbitkan itu kepada
redaksi begitu. Nah, jadi kemudian ini kaitan dengan penulis tentu ada etik, ya apakah dia retraksi ataukah dikoreksi. Saya lihat dulu ke Pak Suminar untuk editor, Pak. Silakan Pak Suminar. Ya, saya menyala untuk yang editor, Bapak Ibu. Pak Suminar dan Pak Ika, mohon maaf. Monggo. Bu Maya. Mohon kalau bisa saya mohon agak dipercepat sedikit Pak, mungkin sekitar 10 menit karena sepertinya pertanyaan akan lebih menarik. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Jadi mungkin 10 sampai 15 menit nih Pak. Saya mau matur nuwun sanget. Sami matur Bu Maya. Saya kira untuk yang editor saya bisa cepat karena sebagian besar kita sebenarnya banyak berkecimpung jadi penulis ya, yang sebagian besar, lalu sedikit di antara kita adalah editor, semakin sedikit reviewer, yang editor sangat sedikit. Saya memilih untuk di skip aja. Nanti kalau ada pertanyaan saja, Pak Ikap, monggo masuk yang ke reviewer, Pak Ikap, monggo. Terima kasih Pak Suminar ya. Tolong masuk ke ini ya. Jadi sebagai reviewer begitu ya. Umumnya kita dipilih karena kita sudah menghasilkan suatu tulisan biasanya. Ya, jadi kita dikenal karena karya kita. Jadi itu kelebihan daripada kalau kita punya tulisan yang bagus, ya kemudian kita diminta untuk mereview begitu. Memang umumnya tidak ada reward dalam bentuk cash atau money begitu. Tapi sekarang sudah ada mekanisme didaftarkan oleh wadah namanya Pablons begitu. Sehingga nanti akan ada skor begitu, kemudian itu dijumlah secara otomatis tergantung jumlah review yang dilakukan dan itu ada penghargaannya begitu. Nah, itu sebuah capaian juga dan itu mungkin masuk nantinya ke dalam penilaian capaian QS mungkin. Ya, mungkin nanti Pak Hatta bisa menjelaskan lebih lanjut begitu. Baik, kontribusi pada keputusan publikasi itu jadi Mitra Bestari tadi membantu editor dalam membuat keputusan dengan mereview paper tadi begitu. Ya. Jadi itu sesuatu yang mungkin sangat penting dan benefit bagi peer review adalah dia dapat ilmu-ilmu baru ya yang mungkin tadinya banyak mirip dengan risetnya sehingga dia bisa memberikan suggestion dan mungkin dia bisa juga mengembangkan riset dari sana begitu. Dia mengetahui dari tahap awal begitu. Ya. Nah, kemudian dalam proses review itu si reviewer diberikan sebenarnya waktu. Ada yang fast review, ada yang mungkin normal review sampai 2 bulan. Yang fast review mungkin 1 sampai 2 minggu. Nah, itu diharapkan next Pak Suminar. Ya, jadi reviewer diharapkan memperhatikan waktu itu tadi. Ya. Nah, banyak jurnal yang lama memberi respon karena reviewernya tidak responsif sehingga lama dan itu seringkali menjadi keluhan begitu. Nah, kemudian kerahasiaan. Jadi setiap manuskrip yang diterima itu harus diperlakukan sebagai dokumen rahasia. Tidak boleh di-share ke orang lain. Lalu nanti dijadikan bahan riset, tidak boleh. Gitu. Ya. Lalu kemudian proses review orang diperlambat. Nah, itu tidak etis juga begitu. Ya. Jadi manuskrip tidak boleh ditunjukkan dan didiskusikan dengan orang lain kecuali diberi wewenang oleh editor. Ya. Kemudian review itu telah harus dilakukan secara objektif. Ya. Kritik pribadi penulis tidak dapat dibenarkan. Kita harus mengkritik ketulisannya saja begitu. Ya, terus Pak Suminar. Nah, pengakuan kepada sumber, jadi reviewer harus mengidentifikasi karya publikasi yang relevan yang belum pernah dikutip oleh penulis. Ya, artinya begini. Jadi kalau ternyata ada reference body yang perlu digunakan oleh si penulis, reviewer dipersilakan memberikannya untuk mempertajam tulisan tadi begitu. Kemudian setiap pernyataan bahwa suatu pengamatan derivasi atau argumen yang telah dilaporkan sebelumnya harus disertai dengan kutipan yang relevan. Reviewer juga harus meminta perhatian editor atas kesamaan substansial tumpang tindih antara manuskrip yang sedang dipertimbangkan dan mungkin ada makalah lain begitu ya. Jadi seorang reviewer memang harus banyak membaca begitu. Ya, tidak dibayar tetapi ilmunya bertambah gitu. Jadi mungkin di sana istilahnya hikmah yang didapatkan sebagai reviewer begitu. Ya, terus. Ya Pak, sudah. Kemudian dalam kaitan dengan disclosure dan kepentingan pribadi, jadi bahan yang tidak terpublikasi dari sebuah manuskrip tidak dapat digunakan oleh penelaah tanpa izin. Nah, itu jelas. Kemudian informasi penting yang tersampaikan pada proses penelaahan harus dijaga kerahasiaan. Ya, tidak boleh digunakan oleh penelaah untuk kepentingannya sendiri. Ya, itu namanya pencuri juga begitu. Reviewer wajib menghindari konflik kepentingan jika membuat keputusan. Ya, artinya kalau itu kawannya, ya sebaiknya tidak usah direview. Ya, sebagus apapun tulisan itu, jadi
itu tetap ada konflik kepentingan begitu. Ya, oke, next. Nah, kemudian redaksi dan penulis harus menolak untuk terlibat dalam manuskrip yang diajukan ya ketika apa? Karena mereka sudah memiliki publikasi terbaru. Ya, saat itu dengan penulis. Jadi ada paper bersama begitu ya, otomatis tidak etis begitu ikut mereview. Atau dalam waktu yang belum lama pernah berafiliasi begitu. Atau berkolaborasi, kemudian ada hubungan pribadi yang sangat dekat gitu. Ya, kemudian ada kepentingan keuangan, nah, mungkin sama-sama dari mungkin punya proyek begitu, kemudian merasa tidak yakin bisa objektif begitu. Oke, berikutnya. Nah, ini rangkuman etika publikasi, jadi ada ketentuan untuk editor, redaksi, dia harus fair, ya, dengan penuh kewaspadaan. Mitra bestari itu harus menjaga kerahasiaan dan harus cepat dia merespon, jangan membuat orang lain menunggu begitu, karena itu harus menjadi sebuah komitmen. Kemudian penulis dia harus menulis yang original, tidak boleh melakukan publikasi ganda begitu. Ya, ada standar etik yang harus diikuti. Lalu penerbit membantu menentukan dan mengkomunikasi kebijakan begitu, sehingga apa yang diharapkan oleh penulis, apa yang dihasilkan oleh reviewer bisa nyambung dan akhirnya tulisan itu bisa accepted dan publish begitu. Nah, sisanya saya kira bagiannya Pak Suminar untuk merangkum, Pak. Silakan. Dewan redaksi ada tugas lain ya, berkaitan dengan retraksi. Retraksi itu dilakukan jika ada bukti yang kuat. Ya. Kalau misalnya tadi kan banyak contoh-contoh ya retraksi itu, misalnya temuan risetnya tidak reliable, tidak bisa diulangi, bisa karena dilakukan yang di dalamnya melibatkan misconduct atau ketidakpantasan seperti fabrikasi misalnya, atau ketidakjujuran, salah hitung dalam sengaja salah hitung dan lain-lain gitu. Kemudian temuan riset pernah dipublikasikan di tempat yang lain ya, tanpa pengacuan, baru ketahuan setelahnya. Nah, ini bisa dilakukan retraksi. Kemudian artikel mengandung plagiarisme. Ini contoh yang tadi saya sampaikan, ada mahasiswa doktor di Indonesia menulis artikel, sudah terbit, sudah jadi doktor, kemudian yang diplagiat, tulisan diplagiat itu penulisnya itu melakukan protes ke Dewan Redaksi, kemudian artikelnya diretraksi. Mahasiswanya kemudian terkena dampak dicabut gelar doktornya karena perguruan tingginya merasa malu dengan adanya kasus yang menyebar kemana-mana gitu. Kemudian artikelnya melaporkan hal yang tidak etis. Mungkin di waktu reviewnya seperti kelihatan ilmiah gitu, tetapi kemudian dinilai tidak etis setelah ada komentar-komentar dari pembaca. Catatan mengenai retraksi. Pembataan retraksi tidak lazim dilakukan jika sampai melakukan perubahan pengarangan. Jadi intinya tidak boleh ya mengganti nama pengarang sudah terlanjur, kemudian diminta tolong artikelnya diretrak, kemudian nanti saya masukkan penulis ke kami yang lain, itu tidak boleh. Kemudian dilakukan secara menyeluruh. Retraksi itu menyeluruh, artinya ya dampaknya kemudian adalah, kan intinya adalah artikel itu tidak bisa lagi disitasi. Nah, kalau ada artikel lain yang sejenis dengan itu, maka jurnal yang lain yang memuat itu mestinya juga menyampaikan hal yang sama. Tertuju pada identitas tertentu. Kalau sekarang mungkin ini di UI-nya itu ya. Jadi identitasnya ini artikelnya ini gitu. Tidak bisa dibuat kumpulan-kumpulan. Kemudian dilakukan dengan identitas yang jelas ya, siapa, artikel yang mana, tidak abu-abu, sehingga kemudian masyarakat ilmiah yang memanfaatkan itu bisa secara jelas jika mau menghindari sitasinya. Lalu dipublikasikan segera untuk meminimalkan dampak lanjutannya. Kalau misalnya sudah ketahuan, Dewan Redaksinya harus segera melakukan retraksi, jangan ditunda-tunda, karena bisa jadi artikel itu menarik, sudah terlanjur mendapatkan sitasi, kemudian akhirnya di retract, rasanya kok kurang elok gitu ya. Dan itu terjadi dalam salah satu kasus KOP tadi itu.
sudah terlanjur disitasi 6 kali, kemudian baru laporan, minta diretraksi. Saya kira demikian Bu Maya yang bisa kami sampaikan. Monggo kalau ada forum tanya jawab atau diskusi, berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lain. Iya, matur nuwun Pak Suminar dan Pak Ikap, luar biasa sekali ini tentang etikanya ini. Bapak Ibu, kita sebelum masuk pada sesi tanya jawab langsung yang bisa disampaikan oleh Ibu Bapak sekalian melalui komunikasi langsung. Perkenankan saya untuk memberikan respon dahulu untuk dua penyaji kita ini dan juga mungkin pada Pak Hatta yang memberikan respon ya terkait pada pertanyaan yang ada di chat dahulu supaya tidak tertutup karena tadi sudah ada chatnya dari awal, yaitu pertama dari Pak Arif Wibisono yang berkaitan dengan membuat komite etik yang berkaitan dengan komite etik khususon pada daerah sosial komite etik. Tadi walaupun tadi Pak Hatta sudah memberikan dua file yaitu terkait dengan SK Rektor tentang komite etik yang ada di ITS dan juga ada keberadaan dari Dewan Profesor yang berkaitan dengan komite etik ini. Bagaimana mungkin Pak Suminar Pratapa atau Pak Ikap bisa memberikan tanggapan tersebut dari pertanyaan Pak Arif dan juga mungkin bisa ditambahkan lagi secara ofisial oleh Pak Hatta. Monggo, saya persilahkan dahulu pada Pak Suminar dan Pak Ketut dahulu atau langsung pada Pak Hatta. Oke, monggo. Matur nuwun. Kalau dari saya tadi, saya kira lembaga seperti ITS yang di dalamnya melibatkan riset yang bisa melibatkan manusia atau binatang ya terutama, itu kan memerlukan komite etik lebih banyak gitu. Dan sebenarnya lembaga seperti ini sudah ada di tempat-tempat yang lain, tinggal mengadakan saja kalau di kita. Ini kan kayak Bu Maya dan teman-teman di biologi tentunya juga itu ya memerlukan rekomendasi-rekomendasi yang dari lembaga semacam itu. Nah, itu perlu diadakan. Kalau saya mensupport untuk diadakan gitu intinya. Monggo Pak Ikap, kalau Pak Ikap bagaimana? Ya, jadi problem yang saya pahami gitu ya, Bu Maya, Bapak Ibu semua yang kaitan dengan kalau riset itu nanti melibatkan objek binatang dan manusia begitu, itu memang menjadi concern begitu. Ya, kami waktu mengajar Newton Fund terakhir itu ada memang pertanyaan begitu. Ya, kebetulan memang tidak ada kita melibatkan manusia, jadi tapi kita state begitu. Nah, kalau ada tentu ada, saya tidak hafal, ada ketentuan-ketentuan yang harus dijelaskan begitu. Nah, kalau si penyedia dana itu tidak happy ya mau di reject ini proposal walaupun sebagus apapun begitu. Ya, di jurnal saya kira juga harus dijelaskan. Jadi kami barusan submit manuskrip ke salah satu jurnal Q1, saya nggak tahu apakah lolos atau tidak. Itu sudah diberikan ketentuan begitu. Ya, ada komen begitu maksudnya. Bahwa paper kami tidak melibatkan hal yang menggunakan binatang atau manusia sebagai objek. Itu ternyata ada ketentuan standar internasional ya. Jadi mengacu disebutkan begitu. Ya, sehingga proses reviewnya bisa lanjut. Kalau tidak, itu harus dikembalikan dan dijelaskan oleh si penulisnya begitu. Ya, nah itu yang saya pahami. Mudah-mudahan bisa memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Suminar atau Pak Arif Wibisono tadi. Terima kasih Bu Maya. Terima kasih Bapak. Ini terkait dengan SK yang sudah dirilis oleh Pak Hatta. Ini apakah ini sudah bisa menjawab pertanyaan tersebut Pak? Karena SK Rektor itu tentang komite etik. Ini apakah sudah bisa mengcover tentang yang disebutkan Pak Ikap dan juga Pak Suminar bahwa kita punya harus official komisi etik ini? Komisi etiknya itu saya kira ini secara operasional perlu lebih ditingkatkan ini perannya gitu. Maksudnya komisi etiknya siapa? Kelihatan lebih begini. Kalau yang saya baca dari peraturan yang ada di ITS, kebetulan saya pernah mengkaji tentang etika-etika di ITS untuk mahasiswa, untuk dosen, untuk karyawan, teknik itu. Nah itu yang ada adalah kalau ada kasus. Kalau ada kasus kemudian membentuk ad hoc. Nah, kalau yang ini kan sifatnya perlu lebih proaktif ya. Kalau yang tadi misalnya dosen yang mau melakukan penelitian dengan binatang gitu.
Kemudian ITS itu ada lembaganya yang mengerjakan itu. Kalau misalnya ada, moga-moga nggak ada. Kalau ada yang berkasus seperti yang saya tunjukkan di GOP tadi itu langsung ada ini ya, yang menghandle. Di ITS langsung ada yang menghandle, bukan dilempar kemudian nanti ayo kita buat ininya lembaganya. Nah, kalau itu ada, meskipun tidak harus sebuah lembaga yang dibangun sendiri gitu, katakanlah misalnya di RPM atau KPM itu menangani itu kan, nanti akan penugasan itu akan lebih jelas gitu. Kalau menurut saya begitu, Bu Maya. Oke, baik Pak Sumilan, matur nuwun sangat. Bagaimana Pak Hatta, apakah bisa memberikan respon ini Pak yang terkait apakah kita perlu membuat satu organisasi khusus atau komisi khusus, Pak? Mau nggak Pak? Iya, baik. Matur nuwun Bu Maya, Prof. Suminar, Prof. Ikap. Ya, terkait dengan komite etik ini, ya, ini yang saya pahami, yang saya tahu ini semenjak 2 tahun terakhir khususnya, itu sudah ada upaya khususnya dari kawan-kawan yang ada kebutuhan ya, dari kawan-kawan yang riset terkait dengan manusia ya, kesehatan ya. Nah, ini selalu ditanya tadi submit jurnal mana komite hasil etik penelitiannya. Nah, kemudian ini juga dikoordinasi oleh kawan-kawan, nah, dan juga ini adalah lembaga yang independen, jadi sifatnya itu lembaga yang justru bukan di DRPM mungkin ya, kalau menurut kami itu, karena kita sebagai pelaku penelitian, kemudian lembaga etiknya juga di bawah kita, tentunya tidak ada mungkin independensi ataupun lebih objektivitas. Nah, itu hendaklah harus di organisasi yang di luar itu. Nah, ini sudah dibuat SK Rektornya, SK Rektor ya, nanti ada ya tim steering committee dan ada sudah tim yang bekerja selama 4 tahun. Nah, khusus terkait dengan penelitian yang yang terkait dengan manusia dan hewan ini memang perlu izin. Nah, tim ini yang akan memprosesnya, dan bahkan secara nasional ya, tim ITS ini dipercaya untuk mengembangkan sistem informasi. Ya, kira-kira berapa pekan yang lalu ya kita launching sistemnya itu. Ya, sehingga nanti aplikasinya kan kalau kita tahu ya, aplikasi itu cukup memakan waktu biasanya. Dikirimkan, kemudian kita diundang, ada rapat ya, kemudian ada tanya jawab, nah kemudian baru dirilis izinnya. Nah, ini sudah ada sistemnya, dan ini nanti akan digunakan secara nasional ya, atas kontribusi kawan-kawan dari ITS. Itu ada namanya STEPDAL atau apa itu ya, mungkin kalau kawan-kawan yang terlibat. Nah, di sini ada ketua dan timnya untuk yang terkait dengan penelitian manusia dan hewan. Nah, khusus untuk yang global terkait dengan penegakan etika penelitian maupun juga etika pembelajaran, etika pengabdian masyarakat, ini ternyata kita sudah ada SK Rektor pada tahun 2013. Nah, mungkin saya kurang tahu apakah ada hal yang lebih baru lagi ya di tahun SK Rektor tahun 2013 tersebut menjelaskan bahwasanya di situ ada dewan ya. Ada dewan yang dibentuk, dewan yang terkait dengan dewan gitu ya. Maaf, saya belum hafal. Ya, dewan tersebut dibentuk dan akan menangani apabila ada kasus-kasus. Ya. Memang kalau kita lihat sifat dari komite tersebut atau dewan ini, itu sifatnya adalah tidak proaktif atau tidak mengantisipasi. Ya. Kalau ada pelanggaran baru akan dilakukan pembinaan ya, ataupun bahasan terkait dengan apakah ini pelanggaran atau tidak, dan ada sanksi-sanksinya. Ya, memang lembaga semacam itu memang wajar ada di mana-mana. Nah, kaitannya dengan penegakan ini, nah ini yang saya juga belum tahu, ini perlu diskusi apakah perlu lembaga khusus ya terkait dengan penegakan etika ya. Apakah ini cukup misalnya dititipkan di bidang 3 ya. Di bidang 3 kemudian ada wakil dekan, kalau di dekan ya, dekanat, kemudian ada di departemen ya. Apakah dibuat semacam itu ya, ataukah harus ada lembaga rigid? Nah, ini tentu ada plus minus dan perlu diskusi. Namun demikian, ini rasanya yang diperlukan memang bagi kita adalah mengembangkan budaya tadi, budaya penegakan etika riset dan publikasi. Ya. Nah, ini saya ya nanti siap diskusi lebih lanjut ya, apakah kita sudah cukup ya instrumen-instrumen ataupun organisasi yang telah ada ini, ataukah diperlukan unit yang baru. Nah, ini perlu kita lakukan diskusi ataupun kajian terhadap hal ini. Demikian Ibu Maya ya, makasih. Siap, alhamdulillah. Berarti ini menjadi
ada berkahnya kita mengadakan latihan kepemimpinan dan manajemen riset ini ya Bapak ya. Jadi kita membuka satu wacana baru tentang yang sudah disebutkan tadi, bahwa apakah perlu kita membuat satu komite khusus yang terkait dengan etik ini. Dan saya sangat setuju sekali apabila itu dilakukan secara independen, Bapak, karena kadang-kadang budaya kita, ewu kita tuh masih mendominasi kita. Ini mau tidak mau sangat mendominasi kita ini. Jadi agak susah kita kadang-kadang ini sebenarnya tidak layak, tapi kurang nyaman dengan teman kolega. Nah, ini mungkin independen ini juga merupakan salah satu pertimbangan yang bisa kita masukkan. Terima kasih Pak AU, mohon maaf ini masih ada chatting dahulu. Kami mendahulukan yang chat dulu ya Pak AU ya. Ini terkait dengan chatting dari Bu Awi, ini yang diarahkan pada Pak Ketut Arya Pak. Tadi Pak Ketut Arya, saya agak susah kalau nyebut Pak Ketut Arya Pak. Ikap saja ya Bapak Nyun Sewu. Ini Bu Awi tentang konflik interest. Contohnya itu bagaimana ya? Terus yang kedua mungkin juga ini juga untuk Pak Suminar juga bisa diarahkan. Bu Awi menanyakan apabila suatu jurnal itu sudah kadaluarsa, apakah masih bisa digunakan ya? Karena itu kadaluarsa atau tidaknya atau discontinue suatu jurnal kadang-kadang out of our handle ya Pak ya. Itu bagaimana kelanjutannya? Apakah ini mungkin bisa diajukan kaitannya dengan kenaikan pangkat mungkin diarahkan ke sana oleh Bu Awi. Monggo, Bapak. Monggo, Pak. Terima kasih, Bu Maya. Mungkin saya jawab dulu yang Bu Awi. Jadi conflict of interest itu ya, pertama kalau sebuah tulisan begitu ya. Jadi sumber sebuah paper itu bisa murni dari hasil riset, juga bisa dari project. Begitu. Ya di ITS kan sangat disarankan bahwa project-project yang nilainya besar dan ada nilai saintifiknya bisa dijadikan tulisan. Nah itu perlu diklarifikasi, ada bagian yang boleh dibahas, disajikan dalam tulisan, ada yang tidak. Nah itu yang bisa menimbulkan konflik of interest, karena mungkin ada sesuatu yang rahasia yang tidak boleh disajikan kepada publik, begitu. Maka perlu disampaikan kepada pemberi pekerjaan, begitu. Itu dalam kaitan dengan penulis. Nah dalam kaitan kalau reviewer ini juga ada konflik of interest, tadi sudah saya sampaikan, Pak Suminar juga menyampaikan, kalau misalkan penulisnya dari perguruan tinggi yang sama dengan kita. Ya, sebagus apapun tulisannya, misalkan saya memeriksa tulisnya Pak Suminar barangkali gitu ya. Atau bagaimana reviewernya editor mengirim begitu, melihat tulisan saya ada kemiripan, saya bisa diminta. Maka saya menyampaikan, mohon maaf saya dari universitas yang sama, ya saya tahu karya Pak Suminar sangat bagus tetapi tidak etis saya menilai. Ya silakan cari reviewer yang lain begitu. Ya itu contoh konflik of interest. Dan mungkin banyak lagi intinya yang bisa menimbulkan kegaduhan di kemudian hari begitu. Ya, mudah-mudahan itu menjawab yang ditanyakan Bu Awi. Terima kasih. Terima kasih, monggo Pak Suminar. Ya, matur nuwun Bu Awi atas pertanyaannya. Apakah artikel jurnal yang sudah kadaluarsa discontinued ya dari Scopus maksudnya bisa dipakai untuk kenaikan jabatan fungsional? Kan kita perlu melihat yang pertama terbitnya itu kapan? Terbitnya kapan? Kalau terbitnya artikel itu di masa jurnalnya masih terindeks di Scopus misalnya atau berimpact factor, maka penilaiannya disesuaikan dengan rubriknya itu. Rubriknya berarti bereputasi. Tetapi kalau misalnya seperti contoh tadi Advanced Materials itu tahun 2016 mati. Tulisan kita di tahun 2017 gitu. Ya berarti sudah tidak termasuk bereputasi. Nah, mungkin yang jadi masalah itu adalah kalau masanya itu sama 16-nya itu gitu. 2016 mati, 2016 diusulkan itu disetujui apa tidak gitu. Saya kira itu non sewu, kalau saya melihatnya di situ loh kadang-kadang itu ada faktor luck gitu. Jadi kalau kecuali kalau ada kesepakatan ya. Kalau ada kesepakatan misalnya penilaian angka kredit secara nasional mengatakan bahwa itu dihitungnya yang setelah tahunnya, gitu. Yang matinya itu setelah tahunnya itu ya. Itu saya kira bisa diikuti itu. Nah kebetulan ini sebenarnya pertemuan kita kemarin yang hari Jumat lalu itu membahas itu ya, dan Pak Hamzah, Prof Hamzah melihat itu dengan lebih jeli itu detail-detailnya, mungkin bisa berkonsultasi dengan beliau lah tentang detailnya. Saya
hanya melihat kalau masih bisa apa tidak, masih. Cuma posisinya ada di mana gitu, di rubrik yang mana. Ngaten Bu Maya? Oke, siap Pak. Jadi Bu Awi cukup jelas ya, jadi tergantung dari tahunnya, tapi yang masalah krusialnya apabila tahunnya itu yang sama, monggo merefer pada Pak Hamzah yang sudah pernah yang sudah hari Jumat kemarin didiskusikan. Matur nuwun. Dan ini pertanyaan dari Pak Muhammad. Saya di sini Pak Muhammad Yasin. Ini sepertinya harus Pak Hatta yang jawab ini terkait dengan ketika menjadi reviewer dari PTN lain, apakah bisa dinilai Pak sebagai capaian Pak? Monggo Pak Hatta. Dari sebagai mitra bestari dari PTN. Mitra bestari ya. Iya, ini yang jadi problem itu ya. Jadi selama ini penghargaan terhadap reviewer itu ada di mana gitu ya. Tapi yang jelas kalau di ITS itu sudah ada ya salah satu KPI gitu ya, untuk misalnya berapa jumlah dosen menjadi reviewer jurnal ya, itu ada. Kemudian yang di PAK ini mungkin setahu kami ya, setelah kita pelajari baca itu tidak ada secara persis menyatakan peran reviewer dalam pengabdian masyarakat yang yang diapresiasi dalam GUM-C istilahnya ya, GUM pengabdian pada masyarakat itu adalah sebagai dewan redaksi. Ya, dewan redaksi itu adalah editor ya, penyunting ya. Kemudian yang terkait dengan dewan redaksi sebagaimana biasa yang kita ketahui, dan tidak ada menyebutkan peranan reviewer di situ. Nah, itu artinya semangatnya adalah karena tim pengelola jurnal itu kan bekerja secara kontinu ya dalam untuk menerbitkan satu edisi ya. Satu edisi atau mungkin 1 tahun ya, ada beberapa edisi. Nah, itu yang dari sisi kacamata GUM-C. Nah, sehingga dari peranan individu-individu sebagai reviewer, nah ini yang belum muncul ya di PAK kita. Nah, ini mungkin kita bisa tanyakan nanti lebih lanjut ke bidang 3 ya. Tapi sejauh ini panduan kita di nasional PAK 2019 ini masih menyatakan untuk GUM-C itu adalah tim pengelola jurnal. Dan tidak termasuk peran sebagai reviewer. Begitu, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu lainnya. Ya, terima kasih untuk sementara itu dahulu nih Bapak Pak Muhammad Yasin. Dalam sekelas info Bu Maya. Oke, ada Pak. Monggo, silakan Pak. Oke. Terima kasih. Mohon izin Prof. Suminar, Prof. Ikap. Jadi menambahkan yang disampaikan Pak Hatta ya, tahun ini kita menginisiasi ini barangkali ini juga menjadi semangat ya untuk kawan-kawan yang berada di departemen ya, maupun kawan-kawan yang ada di DRPM khususnya yang Pusat Publikasi Ilmiah, karena telah banyak membantu ya terkait dengan publikasi di jurnal internal ITS. Nah, di tahun ini kita insya Allah kemarin sudah berkoordinasi, kita undang para pengelola jurnalnya, khususnya jurnal internal ITS ya. Nah, kita akan memberlakukan ya insentif ini, Prof. Ika, Prof. Suminar, Bapak Ibu semuanya, Bu Maya ya, insentif untuk pengelola jurnal ya, khususnya di ITS, baik yang berkaitan dengan jurnal nasional maupun jurnal internasional. Nah, nanti di dalam panduan tersebut itu insentifnya ini memang khusus pengelola jurnal saja ya, dan ini diberikan per volume ya, per volume penerbitan. Jadi misalkan nanti 2 kali penerbitan maka 2 kali insentifnya, nanti itu akan dihitung di akhir tahun. Gambarannya itu. Terus kemudian kemarin juga sempat ada diskusi itu Prof. Suminar, Prof. Ikap ya, mau nanti juga memberikan insight yang lebih dari guru-guru kami ini terkait dengan reward atas reviewer. Nah, ini yang sama saja yang ditanyakan ini ya. Ya, kemarin kita memang masih ada plus minus ya, artinya memberikan reward kepada reviewer dalam bentuk nominal. Kira-kira gambarannya kami ada pro kontranya di situ. Barangkali Pak Suminar, Pak Prof. Suminar maupun Prof. Ikap dapat memberikan masukan pada kami. Monggo kalau Bu Maya juga ada memberikan masukan. Terima kasih.
Oke, terima kasih sekali Pak Taufani. Beliau adalah wadiri dari DRPM yang berkaitan dengan penelitian. Mungkin ini jadi kita ada workshop lagi secara internal sepertinya dengan antara DRPM langsung dengan para guru besar kita ini yang berkaitan dengan dua topik tadi ya, etika, kemudian tentang bagaimana caranya mengapresiasi secara formal para mitra bestari untuk universitas atau perguruan tinggi yang lain. Oke, tadi ada juga chatting baru datang ini, tapi saya memberikan waktu dahulu kepada Pak Aunur Rahim yang sudah sabar angkat tangan ini. Monggo Pak Aunur Rahim. Ya, baik. Terima kasih Ibu Maya atas waktunya. Terima kasih Pak Suminar dan juga Pak Ikap atas paparannya yang menarik sekali. Jadi mungkin ini kami minta mohon untuk diberi advice ya, nasihat ya. Ada dua pertanyaan, mungkin 2,5 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama terkait dengan paper pertama. Jadi kami di lab kami ada paper yang kami sudah lakukan, sudah siap ya. Kemudian pada saat itu kita akan mencoba untuk submit ke suatu jurnal dengan Q3. Tapi kemudian pada saat kita melakukan diskusi dengan kolega yang ada di luar negeri, kolega tersebut mengatakan bahwa ini sayang sekali kalau seandainya dipublish di Q3, dan beliau bersedia untuk membantu dengan cara mengolah ya data-data yang kita peroleh dengan harapan nanti bisa dipublish di Q2 atau mungkin Q1. Nah, kami pun bekerja sama, tapi sampai saat ini memang stuck ya, posisinya stuck. Kami juga sudah bertanya kira-kira progresnya seperti apa, karena kami juga dituntut oleh adanya deadline untuk report terkait dengan luaran penelitian yang harus keluar di tahun 2020 kemarin. Jadi kami sudah menanyakan, tapi pada saat ini posisinya masih sepertinya belum ada progres yang sangat bagus untuk ke arah Q2 atau Q1. Itu kira-kira nanti apa yang bisa dinasihatkan kepada kami ya, kira-kira kami harus mencabut atau masih menunggu dari kolega kami yang ada di luar gitu ya, terkait dengan, karena kita sudah dituntut dengan adanya deadline untuk report tadi. Itu yang pertama Pak Suminar dan Pak Ikap. Yang kedua terkait dengan paper yang kedua. Jadi paper kedua ini kita sudah submit ke jurnal dari Indonesia yang sudah kualifikasi Q3, dan pada saat kita kirim di bulan April itu dinyatakan kita diterima, tapi kemudian ada revisi, ada review internal yang menyatakan bahwa yang sepertinya tidak bisa untuk jurnal, hanya bisa untuk karena kekurangan ya, saya lupa namanya apa, harus diperbaiki ya. Oke, diperbaiki, terus kita perbaiki lagi. Setelah itu kami menunggu sampai dengan bulan Juni, hampir 2 bulan. Terus ada informasi dari pihak publisher-nya yang menyatakan bahwa mereka sudah nyampe pada suatu keputusan bahwa mereka mengatakan our decision is to decline submission, mengatakan seperti itu. Kemudian di bawahnya ditulisin note, kami sudah mengundang kurang lebih sekitar 20 expert ya, tetapi tidak ada satupun yang mau mereview. Kemudian dia menyatakan lagi di bawahnya, please make your own review by sending your paper to at least 2 reviewers and 1 professional language proofreader, seperti itu. Then sending us your final revised paper along with comments from the two reviewers, termasuk nama dan juga email address dari reviewer yang harus saya cari sendiri tadi itu, plus table of response dan juga language editing sertifikat. Oke, itu bulan Juni. Kami pun bergerak di bulan sampai dengan bulan Agustus, kami sudah menemukan 2 reviewer dan bersedia untuk melakukan review, yang memang salah satunya itu berasal dari departemen yang sama, dari institusi yang sama gitu ya. Yang satunya dari institusi yang berbeda. Dan untuk yang language editing sertifikat pun sudah kita penuhi, dan bulan Agustus itu saya kirimkan lagi ke jurnal tersebut. Sampai dengan bulan
Oktober ini belum ada kabar sama sekali. Saya 2 kali juga menanyakan terkait dengan progres submit kami itu kira-kira seperti apa. Nah, sekarang sudah masuk bulan awal November. Nah, itu at least yang bisa saya lakukan bagaimana? Itu kedua, ini terkait juga dengan deadline untuk luaran penelitian yang harus kita harus kita serahkan itu yang kedua. Yang ketiga ini pertanyaan menggelitik saja seperti ini. Mohon maaf terkait dengan jurnal Q3, Q1, Q2 atau Q1 yang masuk pada DRPM itu kan ada semacam insentif ya dari ITS, ada insentif. Tetapi pada saat kita melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi yang lain, ada kemungkinan untuk melakukan double claim insentif. Sebagai contoh mungkin dari ITS dan tetangga sebelah, misalkan tetangga sebelah kayaknya lebih besar. Jadi kita ada kerjasama dengan tetangga misalkan itu untuk autornya. Dan di situ autor dan koautor ya, kita klaim di ITS dan mereka juga klaim di universitasnya sendiri dengan harapan memang waktu itu untuk mendapatkan dana insentif untuk membantu para mahasiswa yang bekerja membantu kita untuk melakukan penelitian tersebut. Nah, secara kode etiknya itu kira-kira bagaimana? Mungkin Pak Ikap ya atau Pak Suminar. Seperti itu yang ketiga. Baik, terima kasih Bu Maya untuk itu yang bisa saya tanyakan. Ya, terima kasih Pak Au. Sepertinya pertanyaan nomor 1 dan 2 ini Pak Au sebenarnya menanyakan tentang etika. Boleh nggak kita nanyain kepada reviewer kita kapan nih hasil reviewernya datang, kita lama sekali nunggunya. Nah, etikanya gimana ya yang enak nanyanya, jangan sampai reviewernya sakit hati gitu ya Pak Au sebenarnya ya Pak Au. Monggo Pak Suminar dan Pak Ikap ini sangat berpengalaman sekali tentang hal ini. Monggo Bapak. Monggo bergantian saja, saya tidak bisa menyebutkan Pak Ikap dahulu atau Pak Suminar dahulu. Monggo. Ikap atau saya? Pak Suminar dulu gantian sekali. Dulu, okay. Yeah. Baik. Untuk paper yang 1, ya Pak, menunggu review dari partner di luar negeri. Iya Pak. Ya. Saya kira kalau pengalaman saya sampaikan ini Pak, bahwa riset yang dilakukan ini berkaitan dengan sebuah proyek. Memang kerugiannya proyek itu adalah adanya keterbatasan waktu. Seperti kita tahu proyek-proyek kita kan pakai tahun, bulan November itu harus melaporkan dan lain-lain. Nah itu barangkali perlu ini ya di awal kita sampaikan bahwa ini adalah proyek penelitian gitu. Nah sehingga ketika sudah sampai pada publikasi itu juga bisa kita ingatkan kembali kita desak oleh waktu. Nah, saya kira itu lagi Pak Au yang perlu disampaikan karena ada deadline waktu yang kami kejar, maka misalnya ya, disampaikan dalam waktu berapa lama gitu. Mungkin ada langkah-langkah awal yang bisa dilakukan Pak. Katakanlah misalnya proofreading ya. Kami sudah melakukan proofreading dan ini siap untuk disubmit. Mohon masukannya sebelum tanggal sekian gitu. Itu yang saya pernah sampaikan gitu ke kolaborator saya di Thailand. Saya sampaikan mohon maaf ada waktu deadline sehingga kami harus submit sebelum tanggal sekian gitu. Ya akhirnya dia cepat gitu. Itu ada efeknya. Bisa jadi yang teman Thailand ini masih mau jadi author, dia memberikan masukan segera. Tapi ada mungkin kemungkinan yang kedua, dia tidak mau dimasukkan namanya. Kemungkinan itu. Kalau seperti ini saya tidak mau dimasukkan. Nah, kita ya harus siap kalau begitu. Nanti kehilangan kolaborator yang sebenarnya punya nilai plus ketika publikasi. Ya, saya kira risikonya seperti itu. Kalau kita menyampaikan dari sekarang, kemungkinan beliau tidak mau apa adanya yang seperti sekarang. Karena melihat sebenarnya bagus, tapi kurang dipoles gitu. Moga-moga yang terjadi yang pertama, Pak. Mau gitu ya. Mau segera gitu. Itu dulu Pak nomor 1. Monggo Pak Ikap.
Ya, ini memang dilematis begitu Pak Auya dari kasus tadi. Kita memang punya term and condition yang berbeda dengan partner kita gitu. Tapi betul ya di Prof. Suminar menyampaikan, kita sampaikan kondisi. Ya, jadi riset yang baik itu biasanya butuh waktu yang lama sehingga dapatkan hasil yang maksimal, itu tidak bisa dipungkiri begitu. Tapi ada satu ketentuan yang mengharuskan, nah ini di Indonesia kadang ya urusan dengan keuangan dan lain sebagainya. Ya, seperti saat ini misalkan kami berpartner dengan UCL, ya kita punya cukup data, ada bagian yang mereka harus menyediakan, kami sampaikan. Sorry Prof. Thomas, begitu saya sampaikan, ada ketentuan di Indonesia karena kami juga dapat dana, agar tahun depan kami juga didanai, ini paling tidak ada satu tulisan yang bisa disubmit ke appropriate journal. Itu. Jadi mohon saran, mohon izin, ada bagian mana yang bisa kami gabungkan dengan riset kami untuk kemudian bisa kami submit. Nah, beliau memahaminya begitu ya. Oke, we can discuss, and masih agar paling tidak bisa submit lah menjelang akhir tahun ini begitu. Nah, itu dikomunikasikan begitu. Ya, kalau tidak ya kita menunggu dan lain sebagainya, ya itu nanti waktu. Ya, sama satu lagi tadi kalau misalkan betul Prof. Sinar menyampaikan kalau kita butuh terlalu lama dengan reviewer tadi atau sempat di rejection, ada suggestion untuk mencari review dan sebagainya, itu sebenarnya keputusan kita saja, Pak Au. Kawan-kawan di ITS juga banyak yang paham menulis paper jurnal Q1 sampai Q4 begitu. Bapak bisa advice ke Pak Suminar, ke saya atau yang lain begitu, tanpa harus menunggu terlalu lama begitu. Ya kalau hanya sebatas Q3, Q4 itu banyak ahlinya di ITS begitu, sambil nanti Bapak belajar untuk bisa ke Q1, Q2 begitu. Jadi kalau membiarkan terlalu lama menunggu partner itu rasanya kok sayang begitu. Ya, memang ada efek kolaborasinya betul, tapi bisa di kesempatan yang lain, tapi karena ini harus segera, ya Bapak yang harus memutuskan dengan tim gitu. Ya, gitu ya Pak Au, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Oke, terkait pertanyaan yang ketiga itu Pak, yang double, Pak tadi sebenarnya sempat juga sudah disebutkan tentang double claim, apa namanya, insentifnya dari universitas. Kewenangannya Pak Hatta sama Pak. Iya, Pak Hatta ini. Ya, itu urusan administrasi itu. Monggo Pak Hatta atau Pak Ani gimana? Harus detail ini kelihatannya Pak. Iya. Betul. Itu tadi Pak Aunur ya, di depan tadi disampaikan oleh Pak Wakil Rektor ya, Pak Rektor 3, terkait dengan insentif publikasi. Ya, jadi ada kebijakan baru bahwasanya untuk ya dosen-dosen yang insentifnya diberikan 100% kepada nama atau paper yang memang miliknya ITS. Ya, dalam arti ITS sebagai host ataupun corresponding author ataupun nama pertamanya baik dosen maupun mahasiswa. Sedangkan yang sebagai co-author dengan pihak lain, nah ini akan diberikan secara proporsional. Nah, dalam arti memang misalnya di tempat lain ya, di perguruan tinggi tetangga misalnya sudah diberikan insentifnya, sedangkan ITS, nah tentu di sini tidak 100%, tapi insentif ini lebih menghargai dalam bentuk kolaborasinya ya. Dalam bentuk kolaborasi mungkin itu yang supaya menghindari adanya bentuk double funding ya, maka ada unsur proporsional ya, dan ini dipandang sebagai bentuk kolaborasi. Nah, misalnya juga terkait dengan kolaborasi internasional, ini kan dibutuhkan di sisi lain ya, kita membutuhkan kemitraan kolaborasi ya. Tentu ini ya, prestasi kan, kita bermitra dengan mitra global ya, dan menghasilkan paper. Nah, ini adalah bentuk prestasi. Nah, ini tentu juga perlu diapresiasi. Namun demikian kita tahu kalau paper tersebut memang bukan kontribusi utamanya ataupun peneliti utama, korespondennya itu adalah dari luar negeri. Nah, ini tetap harus ada hak ya dari para dosen kita untuk mendapatkan insentif tersebut. Dan sejak tahun 2020 memang ini Bapak kami di panduan itu menyebutkan ya, ini Pak Taufani bisa menambahkan, ada panduan bahwasanya yang diajukan ini itu adalah memang paper yang belum mendapatkan pendanaan ya, belum pendanaan dari dana APBN. Ya, ada pasal itu yang kita tuliskan. Namun demikian perlu kita akui, kita memang tidak bisa ya memeriksa satu persatu ya. Nah, tapi kalau yang dari ITS itu ada. Nah, kemarin ada juga
ada apa ya istilahnya yang dapat tiba-tiba ada dana nasional ya di akhir tahun kemarin ya, terutama penelitian alat kesehatan itu mendapatkan dana yang lumayan besar ya. Nah itu kemarin kita juga mendapatkan ya sebagian dari Bapak Ibu dosen mendapatkan insentif tersebut. Nah ini kemarin kita tanyakan, saya kurang tahu persis apakah ini boleh, apakah untuk paper tersebut mendapatkan double funding ataukah boleh ataukah disesuaikan ya, disesuaikan. Kalau itu kan per papernya 50 juta misalnya ya, yang dari nasional, sedangkan kita sudah mendapatkan sekian, nah itu mungkin selisihnya yang diberikan. Oke. Pak Tovani, apakah bisa menambahkan? Terima kasih Pak Atta. Oke. Yang pertama dari panduan 2020 ya, Pak Ainur Rahim ya, ngapunten. Jadi di saat periode ini Pak Atta, ini kita ingin memang ya mengapresiasi karena sebelumnya memang belum ya. Jadi kita ingin mengapresiasi khususnya Bapak Ibu dosen yang telah berkontribusi terhadap ini ya, kolaborasi ya. Kolaborasi itu kan bisa dilaksanakan melalui mitra-mitra di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, sebelumnya memang panduan di 2019 misalkan seperti itu insentif ya akan hanya diberikan kepada misalkan corresponding maupun penulis utama. Sehingga di tahun 2020 ya itu kita tambahkan ya pasal tadi itu, artinya yang mendapatkan publikasi meskipun beliau itu bukan penulis pertama maupun corresponding author itu diberikan insentif ya. Dan di sana di panduan 2020 itu juga kita menginformasikan bahwasannya ini tidak ya, artikel yang diajukan tidak mendapatkan insentif dari tempat lain. Ya, hanya saja memang dalam kontrolnya kita akan menjadi ada bottleneck di sana karena belum mendapatkan instrumen yang tepat ya. Nah di tahun 2021 ada diskusi dengan bidang 3 khususnya dengan Pak WR3 ya, tadi sudah sampaikan Pak Hatta tadi itu ya, kira-kira nanti tidak diberikan penuh itu Pak Ainur Rahim ya, misalkan nama penulis pertama maupun corresponding author dari kampus X ya, bukan dari dosen ITS, tetap diberikan insentif, hanya saja besarannya itu adalah proporsional itu Pak, mungkin ditentukan dengan minimal sekian persen ya, atau juga nanti adalah pembagian dari jumlah penulisnya. Kira-kira gambarannya itu Pak Ainur Rahim ya. Itu tadi sebenarnya sudah diberikan pembuka ya oleh Pak WR3. Terima kasih Bu Maya. Siap Bapak, terima kasih sekali. Wah, kita beruntung punya para ahli nih Pak Au. Jadi kita tinggal melanjutkan nih Pak Au. Gimana sangat Pak Au pertanyaannya dan juga membuka wawasan buat kita semuanya ini. Ini dan ada juga satu pertanyaan di chat Bapak Pak Ikap dan Pak Suminar, yaitu dari Bambang. Terlalu banyak nama Bambang, saya jadi bingung ini dari Dispro ini beliaunya menanyakan ini sebenarnya juga apa juga terjadi pada kita semua, terutama pada biologi yang banyak sekali terkait dengan gambar, image yang dikaryakan oleh orang lain, dan kita kadang-kadang sudah sekarang tinggal mengambil kontrol copy paste kemudian kita kasih source-nya. Apakah ini sudah bisa disebutkan tidak melanggar etika atau adakah cara-cara lain supaya kita aman Pak dari pelanggaran etika? Ini yang terkait dengan pertanyaannya Pak Bambang. Monggo Pak Suminar atau Pak Ikap lagi. Monggo Pak Ikap. Saya coba menjawab yang walaupun mungkin tidak sempurna. Jadi intinya yang saya pahami, jadi kalau tentang gambar atau foto, itu selama itu kita yang menghasilkan, ya nanti bisa ditunjukkan kalau ada ditanya, bisa disajikan. Tetapi kalau dari sumber lain, harus minta izin, ada permission, mungkin tidak cukup dengan citasi saja, begitu. Ya, saya kira itu etiknya. Jadi, ini yang repotnya kalau kita menggunakan gambar pihak lain. Kecuali memang ada ketentuan ini sudah menjadi public domain, begitu, yang boleh dipakai begitu. Semoga Pak Seminar melengkapi. Cocok sekali Pak Ikap. Jadi kita harus meminta izin ke pemilik rights-nya itu, yaitu penerbit, bukan penulisnya. Jadi kan copyright itu kan diserahkan kepada pemiliknya kan gitu. Penulis itu menyerahkan. Dan pemiliknya itu adalah tergantung bunyinya di ini ya.
waktu kita mengisi copyright itu, apakah ke jurnal atau penerbit. Nah, di sana kita minta izin untuk menampilkan itu. Secara prinsip seperti itu. Nah, itu tapi seringkali membutuhkan waktu lama ya, atau kadang-kadang ditolak, tidak boleh. Saya pernah mengajukan itu untuk buku, nggak boleh. Tidak boleh, waduh, kalau tidak boleh ini ceritanya jadi agak putul gitu. Hilang sebagian. Wah, ya terpaksa narasinya harus dihilangkan di situ. Tapi intinya adalah kita perlu minta izin pada pemilik rights gambar itu. Saya kira begitu, Maya. Oke, siap. Ternyata dengan inti tersebut sangat saklek ya Pak ya. Tergantung lagi faktor luck ini cepat apa tidak dijawab oleh. Dan bolehkah Pak, saya melanjutkan dengan pertanyaan itu, apa bolehkah kita menggambar sendiri ya, tetapi tidak sama persis dari yang sudah dipublish tersebut? Kita sedikit kasih modifikasi, kemudian bisa kita publish dengan hasil karya kita sendiri, bolehkah seperti itu Pak? Contoh saya menggambar-gambar sel lah intinya. Sel itu well known, sudah di mana-mana banyak buku terkait dengan sel. Kemudian ketika saya ingin menempelkan gambar sel itu, saya bikin gambar tapi tidak hasil karya sendiri, tapi ada sedikit modifikasi misalnya. Ya, kalau yang seperti, kalau menurut saya boleh Bu. Jadi nanti kan tetap aja referensinya kita ambil ya. Tapi misalnya modified from apa? Jadi kita memodifikasi dari sana. Sebisa mungkin kalau memang seperti itu modifikasinya memang modifikasi, jadi bukan menggambar ulang saja. Tetapi misalnya Ibu menggambarkan sel yang memang sesuai dengan konteksnya penelitian Ibu, itu ada ketambahan defect gitu ya. Nah, itu ada defect, itu sudah sesuatu yang beda dengan yang aslinya. Saya kira itu masih bisa diterima, namanya modified from apa. Sama dengan persamaan kan, kita juga seringkali mengambil persamaan. Kalau persamaan boleh langsung mengacu. Tapi kalau persamaan itu dimodifikasi dari kepunyaan orang, nama orang itu juga perlu kita sebutkan ya nih. This equation is modified from model given by siapa gitu. Insya Allah gitu Bu Maya kalau menurut saya. Oke, well noted Pak. Terima kasih sekali atas masukannya. Ini akan saya saya catat sekali kalau ingin membuat gambar, berarti kita harus ada sesuatu yang berbeda dari gambar yang kita reverse tadi Pak. Oke, Ibu Bapak sekalian, mungkin ada lagi pertanyaan yang berikutnya, bisa raise hand directly. Waktu sudah menunjukkan jam 11.18, cepat sekali dari tempat saya sudah ada kumandang azan duhur ini. Waktu kita sampai 11.30 sesuai dengan yang dicanangkan. Wah, ini Pak Taufani raise hand ini. Silakan Pak Taufani. Monggo. Enggak, menginformasikan aja Bu Maya. Mohon izin Prof Suminar dan Prof Ikap, dan Sewu ya. Bapak Ibu, ini apa terkait ya tadi ingin menggunakan ya gambar suatu autor tadi itu ya. Memang kami membaca ya, sering membaca ya terhadap literatur study itu. Memang ada beberapa jurnal ternyata ada copyright ya. Jadi biasanya di dalam captionnya itu memang ada tulisan itu, ada copyright dari misalkan penerbit, tapi yang sudah disampaikan Pak Prof Suminar tadi itu. Jadi memang sebaiknya kita lebih ke apa itu publishernya gitu ya, Prof Suminar ya, minta izin ke sana dulu gitu. Nah yang kedua ini Bapak Ibu, ini tadi banyak sekali ya, ternyata trik-trik untuk submit jurnal ini, submit jurnal ini juga tadi ada yang ternyata ada yang lama, ada yang cepat, ada yang seperti itu ya. Ini mohon izin kami sampaikan ya, memang semoga ini informasi ini dapat membantu Bapak Ibu. Di situ di kolom chat itu ada data ya, kita coba kompilasi itu daftar nama jurnal dan di situ ada kualitasnya, khususnya nanti ada impact factor maupun ininya kecepatan dari publikasinya. Nah, barangkali di sana Bapak Ibu bisa memilah ya mana jurnal yang sesuai dengan topik Bapak Ibu, kemudian mereka-reka mana yang cepat. Nah, kira-kira seperti itu. Barangkali ini semoga ini bisa membantu informasi yang ringan ini. Terima kasih Bu Maya.
Siap Bapak, terima kasih banyak Pak atas tambahan informasi buat teman-teman semua, terutama untuk saya sendiri nih Pak. Aduh, saya banyak deproknya, nggak pernah nulis ini saya, ini malu saya jadi moderator ini. Oke, Ibu Bapak sekalian, mungkin sudah tidak ada pertanyaan ya, ini sudah jam 11.20. Dari sesi ini luar biasa sekali, saya mendapatkan insight yang tidak bisa saya gambarkan, dan semoga insight ini juga diterima dengan baik oleh Ibu Bapak yang menjadi peserta kita hari ini. Tadi semula ada sekitar 220-an, kemudian by the time mungkin sudah duhur, mereka satu-satu turun. Ini Pak, sekarang angka sudah menunjukkan peserta 197 orang. Tetapi yang satu yang saya catat di sini yang luar biasa sebagai pendahuluan dari Pak Suminar tadi menyebutkan bahwa kalau mau publikasi itu sebenarnya lebih baik diniatkan untuk berbagi. Nah, ini dia berbagi. Ini bukan untuk naik pangkat, yang berbagi inilah yang jadi saya pegang ini. Kalau kita berniat berbagi, maka semangat kita akan berbeda di sini. Oke, monggo matur nuwun sangat. Sebelum saya kembalikan kepada host, saya sampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Pak Profesor Ika, Pak Profesor Suminar Pratapa, juga Pak Agus Muhammad Hatta, juga Pak Taufani yang sudah mensupport ini semua kegiatan ini. Juga dari pertanyaan yang ada di chat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga di sini tadi di chat ada Pak Hendro Nurhadi juga memberikan masukan sedikit tentang adanya tentang komite atau etika tersebut. Matur nuwun sangat, dan masih ada PR ini Pak Hatta nggih, bahwa boleh nggak kita membuat komite ini secara ofisial. Nah, ini kemudian tentang BKD tadi, apakah bisa Bestari tadi Mitra Bestari itu dijadikan BKD, walaupun tadi sudah disebutkan oleh Pak Taufani tetap ada ada istilahnya penghargaan berupa nominal tadi, tapi paling nyaman bila bisa masuk di dalam BKD, jadi sepertinya sudah terikot hitam di atas putih. Monggo, saya kembalikan lagi kepada panitia Pak Hatta, mungkin sebagai hostnya. Lepas dari itu saya mohon maaf apabila ada silap kalimat, informasi yang saya berikan. Semoga kita melupakan yang silap-silap tapi menangkap yang baik-baik, yaitu manfaat yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh dua profesor kita ini, dan profesor-profesor lain yang akan menunggu dalam rangkaian yang sudah disusun oleh Pak Taufani yang luar biasa ini. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Bapak Ibu, Bu Maya, terima kasih banyak untuk moderasi acara ini. Prof. Ika, ya, Prof. Suminar, ya, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan juga menyiapkan ya paparan dan juga menanggapi diskusi tadi yang menarik. Baiklah Bapak Ibu, para hadirin semuanya, alhamdulillah kita telah di penghujung ya sesi pagi hari ini. Ya. Jadi kita akan melanjutkan di sesi berikutnya hari ini pukul 01.30 mulainya. Jadi mudah-mudahan bisa bergabung sebelumnya untuk bisa tepat waktu. Ya, baiklah kita bisa cukupkan ya. Monggo, ini sudah di-record ya. Jadi mungkin nanti ada kelengkapan informasi, ini sudah dibantu oleh kawan-kawan untuk semuanya terintegrasi di My IPS Classroom. Jadi kita enroll nanti sebagai student atau sebagai mahasiswanya. Tidak apa-apa, ini sesekali kita perlu sebagai belajar. Ya. Alhamdulillah kita cukupkan ya, kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita semua, dan khususnya ya semoga kesehatan bagi kita semua, dan semoga kita doakan ya sebagai amal jariah tadi paparan informasi ya dari para narasumber ya, dan juga kami haturkan terima kasih sekali lagi pada seluruhnya ya, baik para narasumber, moderator, dan seluruh panitia dan peserta. Demikian bisa kita akhiri sesi ini. Selamat siang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hatta, Pak Taufani, Pak Suminar ya. Saya libur mau ngajak soal ini, ditunggu sudah. Baik. Terima kasih. Ya. Mohon izin saya end meeting ya Bapak Ibu ya. Recording stopped.